adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama saya Kak Sunsun. Kali ini kita akan belajar trigonometri, khusus bagian perbandingan trigonometri dari suatu sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu berapa aja sih derajatnya? Pertama 0 derajat, terus 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita bisa tahu nilai trigonometri dari sudut istimewa ini dengan menggunakan kalau 30 derajat dan 60 derajat kita bisa gunakan segitiga sama sisi. Kalau 45 derajat kita bisa gunakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, untuk sisanya yang 0 derajat, 90 derajat itu kita bisa pakai koordinat kartesius ya. Cuman nggak terlalu dibahas, kita cuman bahas bagian 30 derajat dan 60 derajat. Oke. Nah, untuk 30 derajat dan 60 derajat kan kita gunakan segitiga sama sisi ya. Ini segitiga sama sisinya, terus kita bagi 2 di sebelah sini. Sekarang kita taruh derajatnya. Segitiga itu jumlah sudutnya 180. Kalau segitiga sama sisi, kan sisinya sama, artinya sudutnya juga sama nih. Jadi ini kita bagi 3. Jadi masing-masing sudutnya 60 derajat. Ini 60, ini 60, nah ini juga 60, cuman karena kita bagi 2 berarti sisi sebelah kiri 30, kanan juga 30, ini ya. Dan ini udah pasti 90 derajat. Kenapa? Total tadi kan 180 derajat ya, jadi segitiga ini, nah ini kan 30, ini 60, 90 kan. 180 kurang 90 dapat 90. Jadi ini udah pasti siku-siku ya. 90 derajat. Oke. Kita taruh di sini. Tiap sisinya 2 satuan. Kenapa 2 satuan? Bukan 3, 4, 5 atau 1 misalnya. Sebenarnya boleh aja. Kalau mau pakai 4, berarti nanti pada saat kita bagi 2, sisi sebelah kiri itu 2, sisi sebelah kanan 2. Kalau mau pakai 1, berarti sisi sebelah kiri itu setengah, ini juga setengah. Cuman kalau pecahan agak sulit nanti pas buat perbandingannya. Jadi kita pakai yang paling gampang, angka paling sedikit tapi masih bisa membagi angka, nggak jadi pecahan ya. Oke, kita pakai 2, berarti ini langsung kita ubah ya. Kiri 1, kanan 1, totalnya tetap jadi 2. Nah, kita mau tahu nih nilai dari sin, cos, tan. Nilai dari sin 30 derajat, berarti kalau kita mau lihat 30 derajat berapa, lihat salah satu segitiga siku-sikunya ya. Jadi ini kita pakai segitiga yang kiri aja ya. Oke, nah segitiga yang kiri, kalau kita mau lihat, mau cari 30 derajat, ini kan 30 derajat nih. Kita tentukan dulu sisinya ya. Sisi itu kan ada 3 ya, depan, samping, miring. Miring udah pasti yang ini, kelihatan miring. Depan itu harus seberang sudutnya, ini depan. Terus samping sisanya, berarti ini ya. Nah, sin itu apa? Sin itu kan rumusnya sin alfa depan per miring. Kita taruh dulu 3-3-nya ya. Cos alfa samping per miring. Satu lagi tan alfa depan per samping. Nah, sin alfa depan per miring. Depannya 1, miringnya 2. Berarti ini 1/2. Kita taruh sin 30 derajat 1/2. Oke. Sekarang kalau kita mau cari yang 60 derajat, oh ya, sebelum ke sana kita cari cos dan tan dulu aja ya. Kalau mau cari cos, dilihat dari 30 derajat, cos itu samping per miring. Sampingnya ini, miringnya ini. Miringnya udah ada nih, 2, sampingnya belum ada. Nah, mencari samping itu pakai Pitagoras ya.
rumus Pythagoras itu miring kuadrat itu sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Miringnya 2 kan, 2 kuadrat sama dengan depan kuadrat berapa tadi? 1 ya. Sampingnya. Nah, yang ditanya. Nah, berarti ini 4 sama dengan 1 plus samping kuadrat. Jadi 4 kurang 1, 3 sama dengan samping kuadrat. Samping kuadratnya 3, untuk cari sampingnya berarti diakarin, akar 3. Oke. Ini udah. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Cos kan samping miring ya. Samping udah ada nih, akar 3. Miringnya 2. Berarti akar 3/2. Gini ya. Nah, kalau ada tulisan akar 3/2, ini depan akarnya tuh 1. Jadi, kalau nggak ada tulisan apapun itu 1. Jadi, ini sebenarnya setengah akar 3. Cara bacanya sama ya. Bentar, nilainya sama. Jadi, mau sebut akar 3/2 atau setengah akar 3 itu sama aja. Kalau di samping berarti ini di atas. Di atas boleh kesampingin gitu ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Oke. Sekarang tan. Kalau tan itu depan per samping, depannya 1. Sampingnya akar 3, 1 per akar 3. Gini. Kalau nanti misalnya ketemu nih soal tan 30 itu 1/3 akar 3. Ini sama aja. Kenapa? Karena 1 per akar 3 di bagian penyebut ada akar, itu kita rasionalin kali akar per akar. Jadi kali akar 3 per akar 3 dapat ini akar 3 per 9 ya. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu 3. Atau kalau mau cepat, angka yang sama di dalam akar, pada saat kita kalikan akar kali akar, langsung angka dalam akarnya aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang 60 derajat nih. Kalau 60 derajat berarti kita lihat dari yang 60 ya. Kita ganti nih. Sudutnya ngelihat yang 60. Nah, kalau dilihat dari 60 derajat, berarti dilihat dari sini, seberang itu depannya. Terus di sini tetap miring, sisanya samping. Oke. Tadi angka ini kita udah dapat kan? Akar 3 ya. Jadi kita pakai yang tadi aja, meskipun posisi depan miring sampingnya berubah. Oke, nah kita mau cari sin 60 derajat, berarti dari sin 60 depannya akar 3, miringnya 2, berarti akar 3/2. Akar 3/2 itu tadi setengah akar 3 ya. Gini. Selanjutnya cos 60, samping per miring. Sampingnya 1, miringnya 2, jadi 1/2. Gini. Tan 60 berarti depan per samping akar 3/1, berarti akar 3. Nah, kita udah dapat. Ini lengkapin, sisanya kita pakai hafalan aja ya. Jadi untuk sin 0 derajat itu 0,45 setengah akar 2, 91. Nah, kalau cos itu dia kebalikan. Jadi 0 derajatnya itu dari yang nilai 0 itu dari 90 derajat. Jadi ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, ini 1. Oke.
Nah, sekarang kalau mau cari tan, gampangnya nih ya. Jadi kalian cuma perlu hafalin bagian sin sama cos. Untuk tannya, tan itu sin per cos. Kenapa bisa sin per cos? Tan itu kan depan per samping kan. Sin itu depan miring. Terus cos itu samping miring. Gini. Depan per miring. Samping per miring. Miring, miring, hapus, tinggal depan per samping. Sama kan? Depan per samping itu sin per cos. Oke. Jadi ini sama dengan sin per cos. Kalau sin per cos, nilai sinnya 0, cosnya 1. Berarti 0 per 1 dapat 0. Sini. Terus ini juga sama, setengah dibagi setengah akar 3. Dapatlah 1 per akar 3. Ini juga. Setengah akar 2 dibagi setengah, oh ya ini salah tulis ya. Harusnya ini setengah akar 2. Karena kan dibalik dari posisi yang sin tadi. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1 kan. 1 per 0 ini tidak terdefinisi. Atau bisa ditulis juga tak hingga ya. Kalau di kalkulator itu error. Oke, jadi kesimpulannya kita punya sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat dengan perbandingan trigonometrinya sin cos tan di sini. Untuk cari 3 perbandingan lagi, kosekan misalnya, tinggal dibalik dari nilai sin ya. Oke, ini udah dapat contoh soal 1. Dalam segitiga ABC, sudut C-nya 90 derajat, sudut A 30 derajat, dan AC 17. Tentukan panjang AB dan BC. Langkah pertamanya kita buat dulu segitiganya. Karena ini ada 90 derajat, berarti segitiganya siku-siku, bentuknya bebas. Ini 90 derajat ya. Oke, kita masukkan dulu sudut sama sisinya. Sudut C-nya 90, berarti ini C. Sudut A 30 derajat. Misalnya A-nya sebelah sini, mau taruh di sini juga nggak masalah. Oke, AC-nya 17. Sini. Nah, karena ini segitiga ABC, berarti ini A, ini C, sisa B ya. Oke, kita udah taruh nih segitiga sudut sisi ya. Selanjutnya langkah kedua tuh hubungan. Hubungan yang diketahui dan ditanyakan. Kita mau cari apa? Panjang AB. AB itu dicek di segitiga sebagai sisi apa? Depan, samping, atau miringnya. Kita cek ya. Karena kita ketahui 30 derajat, lihatnya dari 30 derajat aja. Sebenarnya kalian bisa lihat dari 60 derajat. Kenapa? Karena ini kan 90, ini 30. Berarti sisi ini udah pasti 180 kurang 90 kurang 30. Cuman kita nggak pakai itu ya. Pakai aja 30. Seberang dari sudut 30 itu adalah depan. Ini udah pasti miring ya. Dan ini adalah samping sisanya. Nah, AB itu yang ini adalah sisi miringnya. Terus yang diketahui di soal adalah 17. 17 ini AC. Nah, AC itu sebagai samping. Sekarang kita cek nih di trigonometri, perbandingan trigonometri, ada samping, ada miring, ada samping. Itu di cos alfa. Jadi kita bisa pakai perbandingan trigonometri yang cos. Kita pakai cos. Cos 30. Karena sudut yang kita pakai 30 derajat sama dengan samping per miring. Sampingnya 17, miringnya adalah AB. Oke. Nah, kita udah punya sudut istimewanya cos 30 setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 sama dengan 17 per AB.
Tadi kalau ada angka di samping artinya dia di atas. Jadi ini akar 3-nya tuh gabung ke 1 akar 3 gitu ya. Jadi ini akar 3 per 2. Angka 1 jarang ditulis. 17 per AB. Nah ini dikali silang untuk cari nilai AB-nya. Berarti akar 3AB sama dengan 17 kali 2, 34. AB-nya ketemu 34 per akar 3. Kita rasionalin kali akar 3 per akar 3. Jadi rasionalin itu kalau ada akar di bagian penyebut ya. Dihitung 34 akar 3 per 3 ya. Gini. Kenapa 3? Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Jadi dalam akarnya dikaliin. Akar 9 itu 3. Kalau mau cepet, angkanya sama di dalam akar, pas dikaliin langsung aja tulis angkanya 3. Jadi kalau ada ketemu akar 5 kali akar 5, udah pasti 5 gitu ya. Oke, udah ketemu nilai AB-nya. Jadi ini langkah kedua sama langkah ketiga gabung ya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai BC ya. Langkahnya berarti ikutin langkah 2 sama langkah 3 juga. Pertama hubungan dulu. Yang diketahui sama yang ditanyakan. Yang ditanya BC. BC itu sebagai depan. Oke. Yang diketahui kalian boleh pilih mau samping atau miring karena di sini kan sampingnya udah ada dan miringnya juga udah ketemu. Cuma kalau lihat dari angka kita mending pakai yang samping aja karena angkanya nggak terlalu ribet ya. Sampingnya 17. AC 17. Nah, oke, 17 ini samping. Dicek di trigono, ada depan ada samping, itu rumus tan ya. Kalian bisa pakai samping per depan, cuman kalau mau gampang lihatnya depan per samping. Jadi pakai perbandingan trigonometri yang utama, sin cos tan. Tan alfa berarti sudutnya tadi 30, alfanya 30 sama dengan depan per samping ini ya. Tan 30 tan 1 per akar 3 sama dengan depannya BC ya, sampingnya AC-nya udah ada tadi kan 17 kali silang akar 3 BC sama dengan 17. Jadi BC itu sama dengan 17 per akar 3. Nah 17 per akar 3 berarti kita rasionalin kali akar 3 per akar 3. Oke. Ini akar 3 kali akar 3 berarti 3 kan. 17 per 3 akar 3 nya taruh di samping yang atas ini. Atau kalau mau tulis 17 akar 3 per 3 itu sama aja. Nah ini sebenarnya kita bisa pakai cara kedua. Cara kedua itu kita pakai perbandingan sudutnya. Jadi ini kan segitiganya ya. Nih, ini kan 30 derajat nih. A, B, C. Cara 2. 30 derajat, terus ini 17. Oke. Nah, kita punya perbandingan 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. 30 derajat 1
60 derajat akar 3, 90 derajat 2. Ini perbandingannya. Dikasih tahu sisi AC itu kan seberang yang 60 derajat ya. Berarti ini 17. Oke. Nah, sekarang kita mau cari misalnya kita pakai A aja ya. Ini sisinya. Sisi A, B, C. Gini. Sisi A sudut 30, sisi B sudutnya berarti 60, C 90 ya. Kenapa ini tahu 60? Karena 180 kurang 90 derajat. Siku-siku dikurang 30 dapat di sini 60. Oke. Kita mau cari 30 derajat ini nih. Angkanya berapa sebenarnya? Caranya ini kita bagi ke sini, terus kali ke sini. Jadi seberangnya 30 derajat yaitu sisi A atau sisi BC itu 17 per akar 3 kali 1. Nah, tadi kita udah hitung kan, 17 per akar 3 itu kita rasional menjadi 17 per 3 akar 3. Ini. Jadi kita nggak perlu pakai nih perbandingan ini kalau cuman 30 derajat, 60 derajat. Nah, kalau cari yang sisi seberang 90 derajat, sisi miring. Ini kan 2 ya perbandingannya. Berarti 17 kita bagi dengan akar 3, terus kita kali 2. Jadi ke atas dibagi, ke samping dikali ya. Ini ke sini bagi, terus ke sini kali. Jadi ini angkanya 17 per akar 3 kali 2. Oke. Berarti hasilnya berapa? Kita rasionalin, oh ya nanti aja 34 ya, 34 per akar 3, oke. 34 per akar 3 kita rasionalin dapat 34 akar 3 per 3. Gini. Ini cara kedua ya. Contoh soal 2, dalam segitiga ABC, sudut A 90 derajat, sudut B 60 derajat, dan BC 5. Tentukan panjang AB dan AC. Langkah pertama, kita buat dulu segitiga. Bebas ya segitiganya, asalkan siku-siku karena ada 90 derajatnya. Ini 90 derajat, taruh 60 derajatnya, boleh di sini atau di sini, bebas. Ini saya taruh sini. Ini sudut A ya, 60 derajat sudut B, berarti sisanya itu adalah C. BC-nya 5. Oke. Ini sudut sama sisinya kita udah taruh. Yang kedua, itu tentukan hubungannya yang diketahui dan ditanyakan. Ini gabung ya, langkah 2 sama 3. Oke, dicek dulu. Yang ditanyakan AB. Ini. Nah, dilihat dari 60 derajat, AB ini sebagai apa? Nah, jadi jangan dulu cari AB-nya, cek dulu ya, selalu cek seberang. Seberang itu depan, seberang 60 derajat. Ini udah pasti miring, kelihatan miringnya. Sisanya itu adalah samping. Oke, berarti AB ini adalah samping. Selanjutnya, yang diketahui di sini 5 itu adalah sisi miring. BC sisi miring. Ada samping, ada miring, kita bisa pakai rumus cos ya. Cos 60
derajat sama dengan samping per miring. Cos 60 setengah sama dengan sampingnya adalah AB yang dicari, terus miringnya adalah 5 ya, BC. Tinggal dikali silang. Jadi 5 sama dengan 2AB kan, atau 2AB sama dengan 5. AB-nya 5/2. Oke, ini udah ketemu AB-nya, tinggal satu lagi sisi AC. Kita masih pakai langkah 2 dan 3. AC itu sebagai depan ya. Nah, yang diketahuinya dicek, ini kan yang ditanyakan. Diketahuinya kita punya dua sebenarnya, ada miring sama ada samping kan. Ini bebas kalian mau pakai yang diketahuinya yang miring atau yang samping. Misal kita pakai yang miring ya. Yang miring itu kan BC. Nah, ada depan ada miring, trigononya itu adalah depan miring sin. Jadi kita pakai sin 60 sama dengan depan per miring. Sin 60 setengah akar 3. Tadi kalau setengah akar 3 itu di atas ya, ngikutnya ke atas, jadi akar 3/2. Samping ikutnya ke atas. Depannya AC. Nah, AC kan yang ditanyakan. Miringnya 5. BC. Oke, kita kali silang. 2AC sama dengan 5 akar 3. Berarti AC sama dengan 5 akar 3/2. Atau mau tulis 5/2, akar 3-nya di samping, sama aja. Oke, untuk ini kalau ada 30 derajat 60 derajat berarti kita bisa pakai perbandingan ya. Segitiganya kita taruh dulu. Ini A, ini B, ini C. Kalau ini 60, ini 90, sisanya 30 berarti kan. Nah, perbandingannya ini kita tulis ya. 30 derajat terus 60 derajat, 90 derajat. Yang 30 derajat sisinya tuh sisi AB atau C kecil, 60 derajat sisi AC B kecil, 90 A kecil ya. Perbandingannya 1 akar 3 2. Nah, di sini dikasih tahu miringnya seberang 90 derajatnya itu adalah 5. Ini 5 kan? Kita bisa pakai ini dengan cara perbandingan. Oke. Kita mau cari B dulu ya, berarti lihatnya yang ini. Nih, 5-nya kita bagi ke atas, ke samping kita kali. Jadi 5/2 kali akar 3. Sama kan? AC atau sisi B itu 5/2 akar 3. Sekarang kalau kita mau cari sisi C, berarti boleh pakai 30 derajat dengan 90 atau dengan 60 derajat. Ini angkanya sama aja. Oke, misalnya kita mau cari ke sini ya. Mau cari yang 30 derajat, sisinya berapa? Ke sini dibagi, ke samping dikali, ke atas bagi, ke samping dikali. Berarti 5/2 akar 3
Ini bagi akar 3 kali 1. Akar 3 kali akar 3 habis kali 1 berarti tetap ya 5/2. Oke, jadi kita dapat tanpa pakai ini, kita tahu hasilnya pakai perbandingan. Contoh soal 3, dalam segitiga ABC, sudut B-nya 90 derajat, sudut A 45 derajat, dan AB 8. Tentukan panjang BC dan AC. Di sini, langkah pertama, bikin dulu segitiga siku-sikunya. 90 derajat sini ya. Yang 90 derajat adalah sudut B. Sudut A-nya 45 derajat. Misalkan di sini ya, ini harusnya bentuk segitiganya sama nih, sama kaki ya, karena 45. Ini B, ini A. Kalau ini 45, ini juga 45. Kenapa? Karena ini kan 90, berarti sisa 90 tuh bagi 2. 90 kurang 45 berarti ini 45 juga. Ini ya. Terus sisi AB-nya 8. Jadi buat segitiga dan masukin sudut sama sisinya. Terus langkah kedua itu cari hubungannya. Oke, dicek dulu. Yang ditanyakan apa? BC. BC ini sebagai apa? Kalau dilihat dari 45 derajat. Seberangnya tuh udah pasti depan. Ini miring kelihatan. Sisanya di samping. Oke. Jadi BC ini adalah sisi depan. Terus yang diketahui di soal, ini adalah sisi samping. AB itu sampingnya. Nah, depan samping trigononya apa? Tan. Jadi kita pakai tan. Tan alfa tan 45 sama dengan depan per samping. Masukin. Tan 45 itu 1. 1 sama dengan depan per samping. Depannya BC yang ditanyakan, sampingnya 8 ya, AB. Berarti BC berapa? Kali silang. Kalau ini bukan pecahan, anggap pecahan per 1. 8 sama dengan BC. Nah, jadi BC-nya adalah 8. Oke, yang kedua. Kita cari AC. Langkahnya, langkah 2 dan 3 ya. Hubungannya dulu, yang ditanyakan AC itu sebagai apa? Sebagai miring. Nah, yang diketahui ini ada 2 ya. Tadi kan yang diketahui samping aja, tapi di bagian sini kita udah cari nih BC-nya. Ini boleh pilih mau pakai yang depan atau yang samping yang diketahui, sama aja. Nanti bedanya kita pakai trigono yang mana gitu aja. Ini saya pakai depan aja ya. BC sama dengan delapan. Oke, berarti BC itu sebagai depan. Depan sama miring, ini trigononya adalah sin. Sin 45 sama dengan depan per miring. Sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan depan BC 8 per miring. Miringnya yang ditanyakan AC. Ini kita kali silang. Nah, akar 2 di samping berarti ikutnya ke atas. Jadi ini akar 2 per 2. Kali silang. Akar 2 AC sama dengan 16. Jadi AC sama dengan 16 per akar 2. Ini kita rasionalin kali akar 2 per akar 2.
Ini jadi 16 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2 ya. 16 per 2 dicoret jadi 8. 8 akar 2. Oke, kita udah dapat. Nah, sebenarnya ini kita nggak perlu capek-capek cari ini. Pakai kayak gini. Kenapa? Karena nih, coba lihat ya bagian sini. Tadi kan ini 45 derajat nih. Berarti ini sama juga 45 derajat. Kalau ini 8 seberang 45, berarti seberang 45 yang depan ini juga 8 kan? Udah pasti. Jadi kita bisa langsung tahu nih, ini angkanya 8. Dan sini miringnya kita nggak perlu nih pakai kepanjangan kayak gini. Kita pakai aja Pitagoras. Jadi ini sisi miring itu sama dengan, berarti sisi lainnya dikuadratin kan, 8 kuadrat. Oh ya, kita pakai cara lainnya di sini aja ya. Oke, kita nggak usah pakai ini. Nih, ini cara 2 ya. Ini 45 derajat, ini 90. Total sudut segitiga itu 180. 180 minus 90 min 45 dapat 45 derajat. Jadi yang sisa ini 45. Nah, ini kan sisinya udah dikasih tahu nih. Kalau ini 45 derajat, seberangnya 8, berarti ini juga sama 8. Jadi BC udah langsung ketemu 8. Oke. Terus yang B, sudut B seberangnya tuh kan B kecil nih, sisi AC. Ini kita bisa pakai Pitagoras. AC itu kan B kecil ya. Jadi B kuadrat sama dengan sisi lain A kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat 8 kuadrat ditambah C kuadratnya 8 kuadrat juga. Ini 64 tambah 64. Oke. Jadi 128. Nah, kalau mau gampang ini kan 64 kali 2 ya. 64 bisa diakarin. Jadi 8. 8 akar 2. Gini. Oke, jadi kalau ada 45 derajat, berarti 1 akar 2. Gitu ya cara bacanya. Jadi 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Jadi ini 1 akar 2. Kalau diketahui seberang 45 itu adalah 8. Ini berarti ini 8 juga kan. Ini kan akar 2. 8 kali akar 2. 8 akar 2. Ini kalau nggak mau pakai ini. Jadi kalau diketahuinya misalnya ini 5, ini 5, ini 5 akar 2 gitu. 3 akar 2. Sampai jumpa di materi berikutnya.